kembali ke Bob yang diberikan sejumlah uang oleh ibunya Donnie. Bahkan, Bob yang menyadari dirinya telah diketahui petugas memutuskan untuk pergi dari sini. Ibunya lalu memberikan sebuah motor dan peralatan milik anaknya untuk Bob. Saat akan melarikan diri, John tiba di sana. Namun untungnya, Bob terlebih dahulu sudah pergi. Singkat cerita, Bob lalu menghubungi Julie yang dikelilingi oleh FBI. Ternyata, Bob berada di sana untuk sekedar melihat istrinya dari sebuah teropong. Bob mengatakan saatnya dia berburu. Halo guys, selamat datang kembali di channel Cerita Film. Di awal episode 3 ini, kita diperlihatkan Bob Lee yang telah berhasil lolos dari penjara. Dia sedang mengunjungi sebuah minimarket. Ketika berbelanja, Bob berupaya menyembunyikan wajahnya dengan topi yang dia beli. Namun, pemilik toko itu meminta topi tersebut untuk dilakukan barcode terlebih dahulu. Dan disinilah identitas Bob diketahui. Saat menuju ke belakang, rupanya ibu pemilik toko itu akan menelepon pihak kepolisian. Bob langsung menghampiri dan menggagalkannya. Tiba-tiba, suaminya datang membawa senapan. Bob berupaya menjelaskan bahwa dia takkan melukai mereka. Leo, that's a Mossberg 12 gauge, huh? I see you got that fancy wheel mounted doors. The pistol grip means you sacrifice some control. So I'm gonna need this. Dan inilah film Shooter. Cerita berlanjut ke Johnson yang akan menaiki mobilnya. Lalu terlihat juga Bob yang sedang menelepon Johnson sambil membidiknya. Kemudian, Bob meminta Johnson untuk mengungkap siapa dalang dari semua ini. Tapi John masih enggan untuk berbicara. Dia beralasan bahwa dirinya bekerja untuk Homeland Security. Bob saat ini bisa saja dengan mudah menghabisi John. Namun, dia masih memiliki hati tidak seperti Johnson yang telah tega menjebaknya. Dan sebuah peringatan dari Bob, jika sesuatu terjadi kepada anak dan istrinya, maka Bob tidak akan ragu-ragu untuk menghabisinya. And well, not for you it doesn't. Di markas FBI, Johnson membeberkan identitas dan kemampuan Bob Bleachwager yang dulu menjadi anak buahnya selama menjadi marinir. Bob dikenal punya kemampuan intelijen yang sangat baik, yang bisa menghilang dari sekitarnya untuk waktu yang cukup lama. Terungkap juga di sini, Bob berhasil membunuh teroris dalam 3 tur Afghanistan hingga mendekati 400 orang. Kebohonganlah yang dia ungkap kepada pihak FBI. Namun, kepada orang-orang yang terlibat dengan kejahatannya, dia ungkap fakta sesungguhnya. Bob akan membunuhnya pagi ini karena dia tahu Johnson telah menjebaknya. Dia bilang kita semua akan menjadi sasaran pembunuhan Bob untuk membayar atas apa yang kita lakukan terhadapnya. Terlihat pula di sebuah hutan Bob sedang mempersiapkan diri. Dia kembali berlatih menembak dan melatih fisiknya untuk sebuah rencana besar dalam mengungkap dalang kejahatan orang-orang yang telah menjebaknya. Jack Payne lalu bertanya, mengapa Bob tidak datang ke media dan membocorkan semua ini? John lalu menjawabnya, karena dirinya berhasil melakukan tugasnya. Bob saat ini tidak mempunyai bukti kejahatan mereka. Terlebih, Bob sangat menyayangi keluarganya, dan ini yang menjadi kelemahannya. Dan jika ini berlanjut, mereka akan menjadikan istri dan anak Bob sebagai umpan. Kemudian, terlihat Julie sedang mendatangi supermarket untuk berbelanja. Namun tak diduga, Bob meneleponnya dan tentu saja, anggota FBI selalu menyadap teleponnya termasuk mengintai dari belakang kemanapun Julie pergi. Di markas FBI, John mencoba mendeteksi lokasi Bob karena jaringannya yang terus berbeda-beda dan mereka malah menduga Bob berada di Eropa Timur. Tiba-tiba, seseorang menabrak Julie dan menumpahkan minumannya. Julie pun pergi ke toilet untuk membersihkan bajunya. Ketika masuk ke toilet, ternyata Bob berada di sana dan celepot. Dalam waktu yang sangat terbatas ini, Bob menyuruh Julie jangan pernah menyebut nama Isaac Johnson. Dan membocorkan mereka ke media pun takkan berarti untuk saat ini, karena Bob belum memiliki bukti. Terlebih, nyawa Julie dan Mary menjadi ancaman. Bob akan mengusahakan mereka untuk bisa dibawa ke luar negeri. Sementara dirinya akan fokus mencari penembak sebenarnya.
Julie lalu mengatakan Nadine Memphis terlihat berbeda. Dan Bob kemudian menyuruh Julie mengatakan kepada Memphis untuk menyelidiki Timmons, seorang polisi yang berbohong telah menembaknya. Terakhir Bob meminta Mary, anaknya, jangan pernah melupakan kisahnya tentang Musa Kala. Dan John akhirnya menyimpulkan Bob berada di dalam toko itu dan meminta anggota FBI untuk masuk ke toilet. Untungnya ketika FBI masuk, Bob sudah tidak berada di sana. Namun ketika Bob akan pergi, seorang anggota polisi melihatnya. Dengan terpaksa Bob memukulnya lalu membawa senjata dan HT polisi tersebut. Julie kemudian dibawa ke kantor FBI dan diinterogasi oleh Johnson. Namun tentu saja Julie takkan buka mulut, dan ketika menaiki lift, agen Memphis menghampirinya. Di sini, Julie meminta Memphis untuk menyelidiki Kyle Timmons yang dianggap sebagai pahlawan polisi. Kembali ke Bob yang mencoba menelepon seseorang yang bernama Casper, orang yang dekat dengan Alexander, dan rupanya dia adalah seorang perempuan. Bob meminta pertolongan pada Casper untuk membawa keluarganya ke luar negeri, dan Casper meminta biaya $100.000 untuk pekerjaan ini. Agen Memphis kemudian meminta persetujuan atasannya untuk menyelidiki Kyle Timmons. Kemudian terlihat Jack Payne bertemu dengan Johnson. Terungkap di sini, pihak Rusia ketakutan dengan sebuah bukti yang masih mengambang. Dimitri yang diperlihatkan di episode pertama adalah kunci dari kejahatan mereka. Misum yang menjadi bos mereka menyuruh menyelidiki bukti ini. Dan di sebuah bar, polisi Timmons yang disebut pahlawan kedatangan agen Memphis yang belum menyebutkan identitasnya. Timmons awalnya mengira Memphis seorang gadis yang menyukai dia karena aksi heroiknya. Namun pembicaraan Memphis menjadi tajam ketika dia mengungkapkan fakta bahwa Timmons ini dalam posisi tidak bertugas saat menembak Bob. Terlebih, catatan kepolisiannya yang terlihat buruk. Dia adalah seorang polisi yang memiliki riwayat depresi dan pemabuk. Memphis meragukan bahwa dia benar-benar menembak Bob. Tentu saja, Timmons takkan mengatakan fakta sesungguhnya. Kembali ke Bob yang sedang mendatangi rumah sakit khusus veteran, yaitu Richard C. Arthur. Rupanya, di sini Bob bertemu dengan rekannya dulu ketika menjadi marinir yang bernama Big Ron. Big Ron tampak terkejut dengan kedatangan Bob ke tempatnya. Karena faktanya Bob adalah seorang buronan. Lalu Bob meminta bantuannya untuk memperoleh barang yang dia tulis di secari kertas. Namun Big Ron menolaknya dan menyuruhnya untuk segera pergi. Saat keluar dari ruangan itu, rupanya seorang polisi melihatnya. Dan tiba-tiba ketika dia berjalan keluar, Big Ron mengejarnya dan memberikan barang yang Bob minta. Bahkan Big Ron mengubah catatannya untuk mencocokkan nomor serinya. Bob kembali berhasil lolos dari rumah sakit tersebut. Di kantor FBI, agen Memphis mendapat telepon dari Bob. Dia meminta Memphis untuk menggali lebih dalam tentang Timmons yang mengaku menembaknya. Lalu, di sebuah rumah, rupanya Jack Payne terlihat sedang menyekap Timmons karena diduga membocorkan kejahatan mereka kepada FBI. Dan inilah yang terjadi selanjutnya. Ask me if Oh, I know, because you have done nothing but shoot your mouth. Don't kill me. Kembali ke agen Memphis yang pulang ke rumahnya. Ketika menyalakan lampu, dia terkejut karena Bob berada di sana lagi duduk santuy. Dan saat Memphis akan mengambil senjatanya, Bob memperingatkan dirinya bisa menembak 3 kali jauh lebih cepat. Dan Bob mengatakan dia menemukan mayat Timmons. Dan tentu saja bukan dia pelakunya. Bob lalu mengatakan dirinya telah dijebak oleh Isaac Johnson dengan dalih meminta pertolongannya sebagai teman untuk membuat analisa kemungkinan penembak jitu berada ketika berusaha membunuh presiden. Bob pun mengungkapkan tentang seorang jurnalis Rusia bernama Kalina Ordenko yang tewas setelah penerbitan sebuah artikel tentang kisah Red Hill. Dan fakta ini diketahui juga oleh Memphis.
Konspirasi besar yang mungkin terjadi adalah Rusia menggunakan Amerika untuk membunuh Presiden Ukraina. Dalang dan bukti dari semua ini yang harus diungkap oleh mereka. Bob kemudian menjalankan misi pertamanya. Terlihat dia memburu seekor rusa, lalu dia memotong sedikit rambutnya. Bahkan, dia seperti memasukkan bubuk mesiu ke dalam sebuah selobong dan dihubungkan ke sebuah tabung gas. Tidak lupa juga dengan sebuah benda yang dia ambil dari Big Ron di rumah sakit veteran. Kemudian di markas FBI, Memphis mencoba meminta informasi kembali tentang sosok reporter Rusia yang bernama Dmitry kepada Johnson, yang menangkapnya bersama anggota Homeland Security. Dengan penuh kecurigaan kepada Memphis, John berdalih tidak ada lagi informasi yang dia dapatkan dari Dmitry. Kali ini, Bob dengan sengaja memperlihatkan wajahnya ke seorang pemilik toko yang dekat dengan tempat persembunyiannya. Pemilik toko tersebut kemudian menghubungi FBI. John yang mendapat informasi tersebut meminta FBI menahan diri sebelum menangkapnya. Dan lokasi Bob yang berada di area perhutanan yang sangat luas pastinya akan membutuhkan waktu yang lama untuk membawanya dari sana. Namun itu adalah sebuah strategi, karena faktanya hal itu dilakukan untuk memberi waktu bagi Jack Payne dalam memburu terlebih dahulu si Bob. Jack Payne rupanya sedang berada di gereja ketika dihubungi oleh John. Sebelum pergi, dia meninggalkan sebuah alat di bawah kursi gereja tersebut. John kemudian mendatangi Julie untuk meminta lokasi tepatnya kemungkinan berada di sana. Karena ancaman penangkapan dirinya dan keluarganya, Julie dengan terpaksa mengungkap sebuah pondok di hutan sana yang dimiliki teman Bob yang bernama Eric Ponders. Kaylee dan anteknya sudah memasuki hutan untuk memburu Bob. Namun firasat Kaylee berubah karena dirinya yang ketakutan menjadi sasaran Bob yang dikenal sebagai sniper handal yang tidak pernah meleset. Kaylee pun memutuskan untuk berbalik arah kembali. Satu pasukan dikerahkan FBI untuk menyerbu tempat ini yang diduga menjadi tempat persembunyian Bob. Namun ternyata di pondok ini mereka tidak menemukan Bob. John lalu melihat sebuah senjata sniper tergantung di dekat jendela. Hingga akhirnya mereka saling membidik satu sama lain. Dan selanjutnya biarkan video yang berbicara. Bob ditemukan tewas setelah ledakan tersebut karena menggunakan rompi bunuh diri. Bahkan rambut dan serpihan tengkorak mereka temukan. Pinggul titanium yang dimiliki Bob pun ditemukan. Karena faktanya nomor seri yang cocok dengan Bob akan terlihat di sana. Atasan FBI terlihat cukup yakin dengan kematian Bob, tapi Memphis malah sebaliknya. Cerita berlanjut di rumahnya Mary terlihat sedih dengan kematian ayahnya. Lalu Julie bertanya kepada anaknya tentang kisah Musakala yang selalu ayahnya ceritakan padanya sebelum tidur. Mary mengatakan di Musakala ayahnya menyelamatkan Isaac Johnson. Dan di akhir cerita, terlihat Memphis yang sedang melakukan olah TKP di tempat persembunyian Bob. Dia begitu teliti dengan berbagai sobekan kertas dan koran yang ditempel di papan mading tersebut. Namun tiba-tiba, Bob meneleponnya dan mengatakan, "Aku percayakan nyawaku denganmu." Dan film pun bersambung.